Hey yo, what's up guys? Balik lagi di Reja Malik Channel. Makasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel saya ini. Jangan lupa di subscribe dan diaktifin tombol loncengnya biar kalian selalu update video terbaru dari Reja Malik Channel. Jadi di video Going to Drift ini kita bakal ngelanjutin ngebahas remote control dari, nah ini dia teman-teman, remote control dari LDRC. Nah buat teman-teman yang baru bergabung dan belum pernah ngeliat video unboxingnya, kalian bisa cek dulu video ini, linknya saya bakal simpen di bawah. Jadi di video sekarang ini saya ingin menunjukkan ke kalian sedikit perbaikan atau custom kepada RC LDRC ini teman-teman. Ada banyak yang harus kalian perbaiki teman-teman. Entah nanti kalian bakal mencontoh saya bakal dibuat menjadi drift juga atau enggak dijadiin drift teman-teman. Di video ini sangat penting sekali teman-teman untuk kalian lakukan juga nanti di rumah teman-teman, karena kalau kalian bisa perhatikan, saya ingin sedikit menunjukkan ke kalian sekarang kaki-kakinya begitu lancar teman-teman. Ini sangat penting sekali dan bakal sangat berpengaruh sekali ke performa kit kalian. Walaupun nanti kalian yang di rumah punya RC ini dan gak dijadiin drift pun, tetap kalian harus melakukan perbaikan di kaki-kaki ini. Nah, jadi di video sekarang saya ingin sedikit menunjukkan ke kalian bagaimana caranya untuk memperbaiki kaki-kaki ini, dan nanti kita bakal ngebahasnya lagi. Lalu berikutnya kita bakal menggunakan bearing di bagian knuckle-nya agar putaran si rodanya jauh lebih maksimal. Jadi sebelum kita lanjutin, kalian bisa lihat dulu video tersebut. Oke?
Nah, teman-teman mungkin kalian tadi udah ngelihat sedikit prosesnya kayak gimana. Sekarang kita bakal bahas bareng sama kalian semua. Kita bakal bongkar dulu si RC-nya. Nah, teman-teman akhirnya udah kita copotin si body dari sasisnya. Kalau kalian bisa perhatikan sasisnya sekarang udah nggak ada elektrik yang menempel ya teman-teman. Karena udah saya copot-copotin karena nanti kita bakal upgrade, kita bakal ganti ESC, ganti servo, kita bakal lihat aja seperti apa. Di video part pertama ini, jadi saya ingin menunjukkan ke kalian, walaupun nanti kalian nggak dijadiin in drift teman-teman, tapi video yang tadi saya lakukan itu adalah sangat penting untuk dilakukan untuk kalian yang mempunyai RC ini. Kenapa itu sangat penting? Karena kalau kalian bisa perhatikan sekarang kaki-kakinya jauh lebih lancar pergerakannya. Itu sangat berpengaruh sekali teman-teman ke performa nanti kitnya, bakal jauh lebih enak yang pasti teman-teman, karena pergerakannya udah lancar, kaki-kaki atas dan kaki-kaki bawahnya teman-teman. Jadi nanti di part berikutnya mungkin nanti saya bakal masukin si shocknya, nanti bakal bikin steering, pokoknya kayak gimana ikutin aja, makanya ikutin aja pokoknya di part berikutnya. Nah di part sekarang, seperti video yang kalian lihat tadi pada saat saya pengcustomannya, itu sangat penting sekali teman-teman. Dan sekarang saya bakal sedikit menjelaskan perbaikan apa aja yang udah saya lakukan kepada remote control dari LDRC ini teman-teman. Pertama kalau kalian bisa lihat di bagian sini, arm bawah ini udah saya custom, udah saya potong seperti yang ada di dalam video tadi prosesnya. Kenapa saya potong teman-teman? Agar angle dari bannya bisa jauh lebih masuk full locknya seperti itu. Kenapa saya potong di bagian sini atau saya custom di bagian sini? Lalu untuk di bagian dudukan arm atas ini, kalian juga tadi udah lihat di dalam prosesnya, saya pindahkan maju ke depan teman-teman. Kalian bisa perhatikan, berpindah maju ke depan, dan saya hanya menggunakan 2 baut. Asalnya 4 baut kan, 1 2 3 4, saya hanya menggunakan 2 baut cukup karena itu udah cukup menopang dan udah cukup kokoh. Pertanyaannya sekarang, kenapa saya memindahkan si bagian dudukan arm atas ini? Karena agar mendapatkan efek dari casternya teman-teman, untuk mencari caster, efek casternya, jadi biar nanti bisa disetting teman-teman. Kalau kalian bisa perhatikan di sini, ini udah jauh berbeda dibandingin pada saat sebelum di custom. Kita bakal contohin ke kalian. Kalau sebelum di custom posisinya seperti ini. Nah, pada saat belum di custom posisinya seperti ini. Tetapi kalau posisinya masih di sini teman-teman, efek casternya malah kebalik. Jadi saya kasih baut di sini, baut ukuran 2,5 mm. Kalian tinggal masukin di sini, lalu disimpan di bagian sini. Sekarang posisinya agar mendapatkan caster yang saya butuhkan untuk di RC LDRC ini teman-teman, seperti itu. Tetapi ini belum fix ya teman-teman, jadi nanti mungkin ada perubahan lagi. Setidaknya di video ini saya ingin sedikit berbagi sama kalian bagaimana cara memperbaiki kaki-kaki RC dari LDRC ini teman-teman. Terus berikutnya bagian knuckle, kalian bisa perhatikan di bagian sini ini juga udah saya potong. Kenapa saya potong? Biar nggak bertabrakan nanti dengan bagian arm bawahnya, biar pada saat belok dia loss gitu. Maksudnya loss itu dia nggak bertabrakan sama arm bawahnya. Terus berikutnya kalian tinggal hamplas bagian kepala-kepala bagian sini biar mendapatkan efek loncer seperti ini teman-teman. Jadi kepala-kepalanya kalian tinggal hamplas aja secukupnya, jangan kebablasan nanti malah jadi longgar teman-teman. Nah jadi kurang lebih bagian depan yang udah saya garap seperti ini teman-teman. Ini bisa kalian ikutin karena ini sangat penting sekali teman-teman. Enggak dijadiin RC drift pun nggak masalah. Saran saya kalian harus melakukan apa yang saya lakukan ini teman-teman, karena untuk memaksimalkan performa di RC-nya teman-teman. Kalau kalian yang punya pasti tahu begitu kesetnya si RC ini. Di next part nanti kita bakal kasih shock ya. Sekarang saya bakal mengganti menggunakan bearing teman-teman, si knuckle-nya. Saya bakal menunjukkan ke kalian. Si knuckle ini tuh, ini dalamnya bukan bearing ya teman-teman. Jadi ini tuh yang salah satu juga yang bikin seret ke RC-nya, ke rodanya. Jadi berputarnya nggak maksimal. Jadi saya bakal coba ganti menggunakan bearing. Nah, jadi kalian bisa perhatikan ya teman-teman, ini tuh bukan bearing. Ukurannya itu 5x8 x 2,5 mm teman-teman. Nah, jadi sekarang saya bakal mengganti bearing. Saya udah mempersiapkan bearingnya.
Nah, ini dia teman-teman bearing yang udah saya persiapkan untuk bagian depan dan belakang. Kita bakal coba ganti ya. Nah, teman-teman, akhirnya kita udah ganti semua pakai bearing, terkecuali yang depan yang ini belum saya ganti bearing karena nanti buat contoh. Ini udah saya pakai bearing belakang, yang ini juga udah. Asalnya ini kan, kalau kalian bisa perhatikan, kalau kalian nggak ganti bearing, lama-lama nanti si bagian as plastik ini yang berada di depan atau di belakang ini lama-lama bisa meleleh teman-teman, karena panas gesekan kepada besi yang seret ini, karena bukan bearing, nanti lama-lama ini bisa hancur nih kalau nggak diganti bearing. Jadi saran saya kalian juga menggantinya menggunakan bearing. Oke, sekarang kita bakal coba pasangin yang bagian depan. Kita bakal coba putar teman-teman. Kalian bisa perhatikan sendiri ya, putarannya begitu sangat lancar. Ini yang tidak menggunakan bearing, kita bakal coba putar. Nah, keset banget kan teman-teman, kalian bisa perhatikan sendiri, bakal memperburuk nanti performa ke kitnya juga kan. Nah, jadi inilah alasan kenapa saya juga menyarankan ke kalian mengganti bearing untuk si remote control dari LDRC ini teman-teman. Jadi kalian bisa ngeliat sendiri ya, contoh yang menggunakan bearing dan masih bawaan roller dari RC nya. Ini udah saya ganti bagian depan juga teman-teman. Kita coba bandingin sama yang tadi nggak pakai bearing. Kalian juga bisa perhatikan sendiri, sekarang berputarnya jauh lebih normal di saat sebelum mengganti bearing. Nah teman-teman, jadi di part 1 ini, going to drift ini, remote control dari LDRC ini mungkin cukup teman-teman. Jadi di video sekarang itu tadi atau kita ngebahas bagaimana cara memperbaiki bagian kaki-kaki atas, bawah, mengcustom bagian lower arm yang ini, terus membuat caster seperti apa, bagian depannya di custom seperti ini, maju ke depan beberapa mili, lalu penggunaan bearing di knuckle-nya teman-teman. Nah, jadi mungkin cukup. Di next part mungkin nanti kita bakal kasihin shocknya, lalu penempatan steering, servo atau elektrik lah, pokoknya seperti itu. Makanya buat kalian semua jangan lupa di subscribe dan diaktifin tombol loncengnya biar kalian selalu update video terbaru dari Raiza Malik Channel teman-teman. Jadi di video sekarang mungkin cukup ya teman-teman. Jadi nanti kita bakal ketemu lagi di video keren, video seru berikutnya. Oke, jangan lupa di subscribe biar kalian selalu update video terbaru dari Raiza Malik Channel. See you guys.